2021-2020-80-057. Saya dari kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai makalah atau PowerPoint untuk memenuhi tugas dari ilmu pendidikan. Judul yang saya ambil adalah mengidentifikasi masalah menurunnya minat belajar anak pasca pandemi. Yang pertama yaitu ada penyebab menurunnya minat belajar anak pasca pandemi ini. Belajar merupakan suatu proses perubahan dalam diri manusia yang nampak dalam bentuk peningkatan perilaku baik secara kuantitas dan kualitas seperti percakapan, pengetahuan, kebiasaan, daya pikir, dan berbagai kemampuan. Menurut Turusan Hakim 2005, pembelajaran juga idealnya dirancang dan diselenggarakan secara interaktif dan menyenangkan untuk mendorong kreativitas dan kemandirian anak sesuai tahapan perkembangan. Hal tersebut akan dapat dilakukan jika proses pembelajaran dilaksanakan dengan adanya perencanaan dari guru dan situasi mendukung di sekitarnya. Proses pembelajaran yang berlangsung tanpa perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang kondusif akan menyebabkan munculnya berbagai kendala, termasuk dalam proses pembelajaran di rumah semasa pandemi ini. Di antaranya ada beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya minat belajar anak pasca pandemi. Yang pertama yaitu ketidaksiapan siswa dalam proses pembelajaran jarak jauh. Maksudnya yaitu ketidaksiapan siswa dengan gaya pembelajaran baru yaitu secara daring atau online membuat siswa yang diharuskan superaktif atau student center dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, di mana siswa harus mandiri dalam mencari materi pembelajaran bisa melalui buku maupun website yang bisa diakses di Google, sehingga kebanyakan siswa mengeluh akan pembelajaran daring yang membuat mereka merasa terbebani dan juga terlalu berat dalam belajar. Hal tersebut membuat sebagian besar siswa berleha-leha untuk mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas atau masuk kelas daring. Yang kedua yaitu ada tidak bijak dalam menggunakan teknologi. Maksudnya kan di sini zaman sekarang teknologi semakin berkembang dari waktu ke waktu untuk menunjang segala aktivitas manusia dan juga meringankan beban manusia yang menggunakan teknologi tersebut. Semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang pula program-program hiburan untuk manusia seperti media sosial dan juga game. Kedua hal tersebut dapat diakses melalui semua gawai, bukan hanya laptop ataupun komputer, akan tetapi dapat diakses dari smartphone, di mana hal tersebut membuat siswa terbuai, akan terus memainkan gawainya, bukan untuk belajar saja, namun untuk hiburan mereka. Sebagian besar siswa menggunakan smartphone-nya untuk bermain game online lebih lama ketimbang untuk belajar. Jadi di masa pandemi ini siswa lebih tertarik untuk menggunakan handphone itu untuk bermain game atau menonton hal yang menyenangkan dibandingkan belajar. Selanjutnya yaitu ada ketidaksesuaian sekolah atau jurusan yang siswa pilih. Maksudnya kayak salah jurusan. Jadi pemilihan sekolah seharusnya dilakukan oleh siswa ini dengan dilandaskannya minat dan keinginannya. Akan tetapi tidak sedikit pula pemilihan sekolah diambil oleh orang tua siswa. Jadi ini menyebabkan ketidaksesuaian dari anak tersebut terhadap jurusan yang diminati. Yang terakhir yaitu ada kondisi lingkungan belajar yang kurang kondusif. Jadi beberapa siswa mengaku bahwa kondisi situasi yang ada di rumahnya tidak mendukung untuk ia melakukan belajar karena beberapa hal seperti ada kebisingan dari lingkungan sekitar ataupun dari rumahnya sendiri sehingga ia menjadi tidak fokus untuk melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya itu ada cara mengatasi menurunnya minat anak dalam belajar dan anak pasca pandemi ini. Jadi tidak dapat kita pungkiri bahwa pandemi COVID-19 telah berimbas pada beragam sektor kehidupan, salah satunya pendidikan.
Salah satu yang paling berdampak adalah siswa. Kondisi ini disinyalir menjadi penyebab learning loss pada siswa. Adapun beberapa cara untuk mengatasinya, yang pertama yaitu buat sarana belajar semirip mungkin dengan sekolah. Itu dengan cara menghadirkan suasana sekolah di rumah adalah ide yang bagus untuk menambah semangat anak selama belajar secara daring. Jadi kita bisa membuat space khusus untuk anak bersekolah dan menatanya dengan rapi dan juga nyaman. Selanjutnya yaitu ada carilah informasi tentang mata pelajaran. Jadi untuk dapat meningkatkan minat belajar siswa di masa pandemi sekarang ini tentunya ada cara yang efektif seperti mencari tahu mata pelajaran yang berhubungan. Seperti contoh pada saat kita mencari informasi tentang bidang kerja sesuai dengan keilmuan yang diikuti siswa dan mencari tahu siapa tokoh penting yang paling terkenal di bidang tersebut dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada memaksimalkan media pembelajaran. Di era digital ini tentunya semua sudah tersedia dan sangat berbeda dengan era lalu di mana teknologi yang belum memadai seperti sekarang ini. Anak-anak di era digital sekarang ini memang sudah lebih akrab dengan teknologi seperti penggunaan internet dan penggunaan berbagai sosial media yang dapat mendukung kegiatan belajar siswa. Saat ini siswa bisa dengan mudah menggunakan media digital untuk memaksimalkan kegiatan belajar setiap siswa. Jadi siswa bisa menggunakan smartphone dengan kondisi internet yang cepat atau tidak lemot, menggunakan video dan juga aplikasi yang berbasis teknologi lainnya agar memudahkan setiap siswa untuk melancarkan proses pembelajaran. Yang keempat yaitu ada mengenali masalah yang sedang dihadapi. Mungkin rasa malas memang sering dirasakan oleh siswa yang disebabkan oleh mata pelajaran yang mereka tidak sukai atau juga tidak nyaman dengan cara mengajar guru saat di kelas. Dan juga bisa terjadi karena masalah lingkungan yang membuat mereka menjadi tidak betah atau tidak menyenangkan, fasilitas dan sarana yang tidak memadai, dan juga faktor lain seperti memiliki masalah keluarga dan faktor lainnya untuk meningkatkan minat belajar siswa di masa pandemi. Jadi untuk meningkatkan minat belajar siswa di masa pandemi ini, saat ini sebaiknya mengenali dahulu apa masalah sebenarnya. Guru juga perlu mengetahui masalah siswa dan diperlukan siswa juga harus memberitahukan keluhan kepada guru agar keduanya bisa mencarikan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Dan terakhir yaitu menyesuaikan kemampuan siswa. Jadi untuk bisa meningkatkan minat belajar setiap siswa, jangan terlalu untuk memaksakan diri dan sesuaikan kemampuan yang dimiliki siswa. Hasil belajar siswa juga tidak ditentukan oleh berapa lama durasi setiap harinya, melainkan fokuslah pada kualitas dan juga efektivitasnya. Seperti contoh, saat siswa hanya mampu belajar dengan maksimal kontraksi waktu hanya dalam waktu 1 jam, maka sebaiknya jangan terlalu dipaksakan, karena apabila dipaksakan akan membuat siswa menjadi bosan dan juga malas. Jadi selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi ini adalah pada umumnya anak mengalami kejenuhan belajar di rumah yang ditunjukkan dengan rendahnya antusiasme mengikuti pembelajaran daring dan kesulitan belajar bersama orang tua di rumah. Oleh karena itu, orang tua perlu melakukan berbagai cara untuk mengatasi kebosanan anak. Adapun strategi yang efektif perlu dilakukan orang tua adalah menyiapkan ruang belajar di rumah atau di luar rumah, sehingga anak terkondisi dan juga siap untuk menerima pelajaran. Juga selanjutnya mengajak anak bermain di luar rumah, pemberian dukungan psikologis, hadiah, dan mengajak anak rekreasi pada hari libur. Hal tersebut mampu memberikan efek relaksasi terhadap rasa lelah yang dialami orang tua dan juga anak. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.